Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Bersama saya, Nong Darul Mahmada, dan sekarang saya ditemani oleh sebelah kiri saya, dan juga Ahmad Sahal. Ustadz Ahmad Sahal. Jadi Ustadz Ahmad Sahal ketagihan nih tampil di YLV, ya bro ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang lagi rame nih. Biasa, menjelang bulan puasa. Udah mulai ada berita soal tutup warung, boleh tidaknya, dan lain-lain. Dan kemarin sempat rame nih di Bekasi, MUI Bekasi, ini antar sesama Bekasi. Ya. Harus pakai roket ke sana kalau ke Bekasi itu kan karena dunia lain katanya. Maaf. Enggak, ini guyon ya, teman-teman di Bekasi. Jadi MUI Bekasi, MUI Kabupaten Bekasi sebelumnya itu menyatakan bahwa warung selama bulan puasa itu dihimbau untuk tutup, ya kan? Diminta untuk tutup. Nah, itu para netizen itu banyak yang bereaksi, termasuk Panji segala ya, kalau nggak salah itu Panji siapa gitu. Dan banyaklah yang menyayangkan dengan pernyataan itu. Dan kemudian beberapa hari kemudian ada lagi pernyataan dari Bekasi juga, MUI Bekasi, tapi dari kota Bekasinya yang mengatakan bahwa boleh selama bulan puasa warung itu dibuka asal pakai gorden, artinya tertutup, tidak pamer ya. Bahkan dari MUI Pusat, Kiai Khalil Nafis juga mengatakan nggak apa-apa gitu warung itu dibuka. Jadi ini nih menarik nih, ada perbedaan himbauan atau perbedaan pendapat di antara MUI itu sendiri, khususnya MUI Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, dan kemudian MUI Pusat ya, tentang soal warung boleh tidaknya dibuka, buka warungnya atau harus ditutup. Ini menarik nih, dan Ustadz Ahmad Sahal tentu saja sangat kompeten lah dan layak untuk didengar pendapatnya. Tapi sebelum Ustadz Sahal, kita dengarkan dulu dari Bro Kajito. Gimana nih Bro ngelihat hiruk pikuk komentar pernyataan himbauan begini Bro? Betul. Saya melihat MUI ini nggak jelas ya. Waduh. Belum apa-apa udah jelas. Kamu nih ini banget, sentimen banget sama MUI. Enggak, ini saya melihat sebagai organisasi ya. Organisasi itu kan biasanya terstruktur gitu loh. Ada satu komando. Nah, MUI ini beda gitu loh. Satu cabang bisa mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pusatnya dan tidak ada himbauan dari pusat. Dan ini kan menunjukkan betapa kacaunya organisasi ini menurut saya ya. Jadi kalau kita umpamakan seperti pasar hewan misalnya kan, itu orang bebas kan di sana kok kamu pasar hewan bukan pasar biasa gitu loh, pasar modern begitu. Warung kopi lah. Tapi kan warung kopi nggak ada tawar menawar. Maksudnya kalau di pasar itu pasar tradisional katakan, bukan pasar hewan ya. Itu orang bebas berpendapat. Misalnya kalau kembali lagi ke tadi, ada suatu barang yang satu mengatakan barangnya layu misalnya, boleh dong orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu loh. Ini kemahalan dan sebagainya. Ini MUI organisasi gitu loh. Ini bukan penjual di pasar tradisional yang boleh berbeda pendapat. Nggak ada perbedaan pendapat dalam organisasi seperti MUI, harus satu komando misalnya seperti itu ya. Tapi kita melihat dari masa ke masa, sejak dulu sebenarnya ya, ada MUI dari daerah mana berbeda pendapat, nanti dibantah sama pusatnya atau dibantah daerah lain. Dan ini kan sesuatu yang mengecewakan ya sebagai umat ya, sebagai katakanlah orang Islam ya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang tidak terkoordinir. Dan kalau dari pendapat saja tidak terkoordinir, apalagi untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi menurut saya MUI ini mestinya ya berhentilah ini mengomentari hal-hal yang nggak penting, tapi fokus kepada diri mereka. Misalnya anggotanya yang banyak indikasi teroris misalnya seperti itu ya. Itu lebih berfaedah bagi umat daripada membuat kegaduhan di tengah publik. Dan ini sangat unfaedah menurut saya. Jadi dari dulu unfaedah ini ya kita melihat lembaga MUI ini. Gimana Ustadz? Saya fokus ke masalahnya soal himbauannya ya. Sesuatu yang selalu ramai menjelang bulan Ramadan tadi yang kata Nong tadi. Soal warung buka atau tutup. Nah, ini menurut saya tren menarik nih. Tren belakangan ini kesan saya ada keberanian
dari sejumlah kalangan untuk menyatakan sikap yang sebenarnya memang sudah semestinya begitu, yaitu sikap terhadap warung makanan yang nggak usah dilarang gitu. Iya. Dulu zaman FPI masih merajalela, kan nggak ada yang Takut berani tuh di-sweeping. ngomong begitu, Iya. gitu loh. Betul. Jadi udah ada kayak terintimidasi duluan gitu. Nah sekarang kita ngelihat justru lepas dari yang dikatakan oleh Kak Cipto ya tentang sebagai organisasi ini nggak beres gitu ya. Tetapi aku ngelihat ada hikmahnya juga gitu Nong. Jadi bahwa sebenarnya ini kan ranah pendapat yang memang tidak harus menjadi keputusan MUI atau apa. Ini ranah pendapat yang di kalangan Islam itu biasa sekali sebenarnya perbedaan pendapat ya di kalangan ulama gitu maksud saya. Dan cuma kan MUI itu memang nggak jelas yang mana yang ulama dan kan kata Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri, MUI ini makhluk opo. iya, setiap yang masuk MUI otomatis ulama gitu padahal kan belum tentu gitu. Tapi itu soal lain lah. Tapi intinya sekarang ada keberanian untuk menyatakan sesuatu yang berbeda dengan sikap FPI zaman dulu itu harus tutup dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita kan hidup dalam kultur yang Indonesia yang beragam, yang majemuk, bukan negara Islam dan seterusnya. Dan normanya zaman dulu, Nong, itu kan sebenarnya warung biasa aja ya. Orang puasa ya puasa menghormati. Masing-masing lah ya. Kemudian ya warung ya biasa gitu, buka kalau ada yang mau buka ya nggak buka ya silahkan gitu loh. Nah, saya kira ini trennya kembali ke normal ya. Jadi kan gini, sebenarnya kenapa saya sebut normal? Sebenarnya dalam Islam kan nggak ada larangan menutup warung, menutup rumah makan, restoran ya pada saat puasa itu nggak ada. Larangan itu tuh nggak ada. Jadi di Quran atau hadis itu tidak diatur. Tapi yang diatur adalah kewajiban mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu wajib gitu bagi orang yang bertanggung jawab ya, maksudnya orang tua apa itu. Jadi mencari nafkah itu wajib dan buka warung itu wajib. Bagian dari mencari nafkah kan gitu. Jadi harusnya kan dilihatnya seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa buka warung itu tidak perlu jadi masalah sebenarnya kan memang dalam Islam bahkan adalah memang puasa Ramadan itu wajib bagi orang Islam ya, perempuan dan laki-laki yang balik. Tetapi kan ada sejumlah exception ya, pengecualian kan. Banyak loh yang tidak Bisa yang puasa, boleh yang tidak untuk bisa. tidak berpuasa. Pertama, anak kecil ya, anak kecil itu belum wajib puasa. Yang sakit. Orang sakit yang sampai terganggu kalau dia puasa itu nggak wajib puasa. Orang yang hilang ingatan. Yang Jadi, bukan Islam juga. Enggak, maksudnya yang orang Islam, yang orang Islam dulu. Nah. Yang orang ingatan. Terus kemudian Kamu. orang Kamu di bulan puasa gitu. ya. Jadi selalu hilang ingatan. Terus orang yang hamil, Iya. perempuan hamil, perempuan menyusui. Kemudian yang haid, menstruasi, yang nifas, yang habis melahirkan ya. Terus kemudian yang terutama orang musafir, orang yang bepergian. yang Itu dalam kan jadi perjalanan. banyak banget hal-hal yang menunjukkan bahwa exception tuh pengecualian rukhsah lah, keringanan untuk nggak berpuasa itu banyak banget di kalangan bagi umat Islam sendiri ya. Kalau warung ditutup kan itu kasihan mereka gitu. Itu hanya untuk umat Islam loh. Apalagi kita hidup di negara yang beragam ya, yang bukan hanya Islam, non-Muslim gimana kalau warung ditutup gitu loh. Makanya saya senang sekali dengan pernyataan Kiai Haji Holil Nafis, pengurus pusat MUI yang juga pengurus PBNU ya, yang bilang kutipannya saya kutipan Twitter dia tuh nge-tweet kemarin itu. Ketika menanggapi itu juga Menanggapi itu dia bilang nggak ada larangan, intinya pokoknya nggak apa-apa kok warung buka silahkan asal jangan pamer. Jangan pamer show up, menunjukkan bukanya betul gitu ya. gitu loh, jangan terus demonstratif lah gitu sampai membuat nggak nyaman. Jadi intinya saling menghormati lah. Orang yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa. Orang yang berpuasa juga menghormati yang tidak berpuasa gitu. Ya udah, puasa itu ya biasa aja gitu. Biasa Gitu aja. menurut saya. Kayak ini aktivitas biasa. Biasa gitu. saja ya. Nah ini tadi sempat disinggung tuh sama Ustadz Sahal bahwa dalam bulan puasa sekarang ini ada keberanian dari MUI sendiri. Memang ini baru nih sebenarnya yang menyatakan bahwa misalnya
warung tuh nggak apa-apa dibuka, Iya. gitu kan. Iya. Kalau dulu kan nggak ada. Nggak ada yang berani. Nah banyaknya itu seperti MUI yang Kabupaten Bekasi ini, gitu loh. Nah pas di bulan puasanya warung-warung itu kan yang buka itu kan banyaknya di sweeping kan. Iya, Waktu iya. itu FPI belum dilarang kan. Iya. Jadi ada ketakutan ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah Bro Jito ini lihatnya gimana? Memang ada suasana yang berbeda Ya. atau memang ya kita lihat nanti gimana, biasa aja gitu. Gimana tuh? Mas Sam melihat dengan optimis. Nah, iya. Ini harus beda, kamu harus beda Mas Sam. Karena ini suasana menjelang Ramadan. Jadi harus Jadi ya saya setuju ada hal-hal optimistik ya ketika FPI bubarkan dan sebagainya. Tapi anasir jahat itu masih banyak, bukan jahat ya. Anasir apa itu namanya? Tidak baiknya atau suasana yang membuat apa kita ya, ada faksi-faksi atau oknum-oknum yang masih saklek. Nah, katakanlah seperti itu ya. Dan saya setuju bahwa setelah FPI dibubarkan ini jumlahnya memang agak menurun ya, terutama kalau kita melihat MUI. Tapi kita akan kalau kita dalami lebih jauh ya. Sebenarnya ini juga masih mengkhawatirkan karena kalau kita lihat di Bekasi itu dekat loh antara kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dan mereka bisa berbeda pendapat. Saya belum ngomong di Sumatera Barat misalnya atau di daerah wilayah lainnya ya. Yang mayoritas masih berpandangan saklek ya. Nah ini mungkin yang optimistik tadi nggak ada gitu. Ini kebetulan bahwa ada Bekasi Kota dan ada MUI Pusat yang menolak pandangan itu, yang memberikan opsi lain bahwa membuka warung itu boleh. Padahal secara organisasi hal ini kan sepertinya bisa dicegah sejak awal. MUI itu minimal bikinlah grup WhatsApp gitu loh. Jadi antara pusat ya, cabang. solusinya gue. Jadi bikin edaran di WhatsApp itu ya, saudara-saudaraku di cabang manapun Bekasi Kota atau Bekasi Kabupaten bahwa kami atau dari pusat memberikan pandangan buka warung boleh, bulan puasa kan enak gitu loh. Jadi semuanya bisa kok satu komando. Bahwasanya mereka, karena ini nggak logis menurut saya, masih ada ya oknum seperti itu ya, MUI di Bekasi Barat tuh ya, yang menurut saya memalukan Mas. Sebagai orang Islam tuh kok dikit-dikit haram, dikit-dikit nggak boleh, kok nggak berkembang gitu. Tapi memang ada sih yang sedikit yang agak optimis tadi ya, bahwa jumlahnya agak berkurang karena nggak ada FPI gitu loh. Kalau masih ada ormas itu sebenarnya ya Bekasi Barat tadi yang akan keluar-keluarkan terus di mana, oh ini fatwa MUI, baru fatwa MUI Bekasi Kabupaten kan. Dan itu akan dijadikan jargon di mana-mana. Nah, saya melihat bahwasanya apa yang dilakukan oleh MUI ini masih ada semacam ketidakkompakan tadi ya, dan ini harus diatasi. Ini nggak bisa selesai hanya Kiai Khalil mengatakan demikian, nanti ada cabang-cabang lain yang tetap seperti itu. Misalnya haram mengucapkan Natal itu masih banyak loh di daerah-daerah lain. Dan ini belum dibereskan sampai sekarang. Mestinya kan dari pusat tuh dengan tegas menegaskan kami berpandangan bahwa pendapat yang lain nggak boleh. Ini bukan masalah perbedaan pendapat rahmat ya. Ini organisasi sekali lagi. Kalau saya dan Mas Al beda pendapat wajar ya toh. Kami bukan satu organisasi gitu loh. Tapi satu lembaga. Kamu kalau berbeda sama Mas, kamu bisa dipecat. Itu salah. Itu salah lain ya. Jadi kenapa ini masih berlarut-larut gitu loh. Ini kan bikin malu. Ini kemunduran berpikir menurut saya. Bahwasanya kenapa MUI Bekasi masih memiliki pandangan yang saklek semacam ini? Karena seperti yang disebut Mas Al tadi, mereka tidak berpikiran luas bahwa mencari nafkah itu wajib, gitu loh. Kalaupun MUI Pusat mengatakan yang penting jangan demonstratif, itu maksudnya adalah tindakan membuka warung itu memang bisa haram dalam fikih ya. Kalau ada niat supaya orang batal puasa, wah sini makan sini supaya batal puasa. Itu tapi kan nggak mungkin ya. Jadi haramnya itu kalaupun toh memang haram, itu bukan terletak kepada tindakan jual belinya. Betul. Tapi pada niatnya ini memang misalnya ada orang jual makanan terus orang puasanya diojok-ojok, ayo harus minum. Nah, itu jelas haram itu. Tapi siapa sih yang menjual makanan dengan cara begitu gitu. Tapi itu ya poin yang soal ditekankan oleh Kak Jito itu menurut saya memang ini hal yang menarik ya, soal harapan bahwa MUI harus satu kata ya, harus kompak, harus tegas karena ini organisasi. Ini memang bisa dimengerti sebagai organisasi. Tetapi sebenarnya kan ulama ya, kalau memang ada namanya ulama. Sebentar. Sebagai organisasi, tapi kan kita tahu bahwa MUI itu sendiri kan terdiri dari berbagai macam ormas. Faksi, ya betul. Pertanyaanku nih, Hal,
apakah harapan atau keinginan dari Kak Jito yang menginginkan bahwa MUI itu satu kata, satu komando, itu bisa nggak dengan realitas MUI yang terdiri dari berbagai faksi ormas Islam itu? Sulit. Nah, Nah, tetapi gimana? gini, harusnya yang kita harapkan itu justru bukan ke MUI-nya, tetapi ke respon masyarakat terhadap MUI. Jadi bagaimana harusnya masyarakat Islam, umat Islam itu memperlakukan MUI. MUI, jadi MUI atau ulama secara umum itu kan kalau menyatakan pendapat, itu kan katakan aja fatwa lah, itu kan sebenarnya nggak mengikat. Betul. Jadi fatwa MUI itu beda dengan fatwa MA, Mahkamah Agung ya. Ada Fatwa MA ada ini hukumnya itu positif. ada unsur hukum, ada unsur Pressure, tekanan, ya, dan pemaksaan itu gitu. dalam bahasa hukum kan disebutnya fatwa MA. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa hukum Islam, fatwa yang namanya fatwa dari siapapun, ulama siapapun ya, bukan hanya MUI ini fatwa, itu hanyalah legal opinion, pandangan hukum dari seorang ulama yang mempelajari atau mendalami atau meneliti Quran dan hadis ya sebagai sumber hukum, terus kemudian mereka mengeluarkan fatwa gitu. Itu tidak mengikat. Jadi bahkan orang yang bertanya kepada si ulama itu boleh memilih ulama lain yang berbeda pendapat. Jadi misalnya saya datang nih ke Kak Jito, Kiai Haji Kak Jito gitu atau Syekh Kak Jito gitu. Kak Jito bilang haram gitu. Wah, saya nggak puas. Padahal yang nanya saya gitu. Terus saya datang ke kiai lain gitu, ulama lain. Oh, ternyata ada pandangan lain. Saya bisa mengikuti dia gitu loh. Jadi tidak mengikat dalam arti itu tidak wajib diikuti sebagai sebuah keputusan hukum. Nah, sayangnya di kalangan masyarakat itu terlanjur tergambar bahwa MUI ini adalah kata akhir, pemberi kata putus dalam soal Islam gitu loh. Jadi kalau yang MUI katakan A ya harus A gitu. Itu yang harusnya kita bikin supaya MUI itu nggak ditempatkan sesentral itu gitu. Jadi ya udah MUI itu hanya salah satu ormas dan MUI itu bukan lembaga negara kan. Iya, ormas. Nah, repotnya kadang-kadang pejabat juga memperlakukan MUI itu sebagai rujukan hukum gitu loh. Jadi mereka keputusan apa pakai hukumnya MUI ya kan, itu salah kaprah gitu. Jadi harusnya MUI itu ya diperlakukan sebagai ormas saja sebagaimana ormas yang lain. Jadi kan ada NU, Muhammadiyah dan MUI itu ya ormas saja gitu. Jadi ya tapi dia berpendapat ya bisa diabaikan, bisa diikutin sesuai dengan Nah, ini memang butuh masyarakat butuh lebih lebih punya literasi yang lebih lah mengenai posisi MUI itu seperti apa, posisi fatwa seperti apa gitu. Itu yang harus kita terapkan gitu loh. Jadi ini kita jangan terlalu menempatkan MUI juga sesentral yang selama ini gitu. Nah, mungkin karena selama ini banyak dipahami bahwa MUI itu sebagai ormas Islam yang sentral gitu, yang karena terdiri dari berbagai ormas Islam, jadi representasi gitu kan. Jadi kalau ngikutin NU khusus untuk jemaah NU, kalau Muhammadiyah itu untuk jemaah Muhammadiyah misalnya. Tapi kalau MUI ini kan untuk seluruh umat untuk Islam. Itu yang salah kaprah di situ. Nah, gitu. Nah, salah kaprahnya di situ ya. Nah, kalau buat kita dan yang sudah terbiasa atau senang membaca atau belajar gitu, pandangan seperti Mas Al atau Kak Jito itu kan biasa ya, tetapi yang terjadi kan di masyarakat kan masih banyak yang tidak seperti itu. Makanya ketika ada himbauan atau pernyataan dari MUI seperti tadi soal warung itu nanti di bulan puasa harus seperti apa gitu, itu cukup berpengaruh juga kan. Makanya kita lihat tanggapannya juga banyak gitu kan, gitu. Karena juga itu saya kira tidak lepas dari pengalaman masa beberapa tahun sebelumnya kan. Memang kalau itu kan mengintimidasi banget, ada grup pakai jubah, pakai putih-putih terus banyak. Wah, menjelang Ramadan itu keliling atau pas siang-siang itu kan. Men-sweeping itu kan dan itu mereka selalu dasarnya itu dari fatwa MUI itu kan. Betul ya. Nah, untungnya sekarang MUI udah mulai berani nih. Jadi saya ngelihatnya sih itu justru berani ya. Bahwa berani berbeda pendapat di kalangan mereka gitu loh. Jadi aku ngelihatnya tadi yang kata Kak Jito, saya lebih positif.
Kalau dia kan lebih skeptis, lebih Nah, sinis. Mungkin dampaknya nih Iya, ya, kalau iya. misalnya tadi kalau si Mas Hal ini ngelihatnya lebih positif karena kemudian ada apa namanya pengkayaan pendapat di kalangan MUI yang selama ini dulu itu kan selalu tersentral satu seperti yang dikritik oleh Kajito sekarang gitu. Tetapi mungkin jeleknya yang tadi saya bilang ternyata faktanya masyarakat Islam ya itu masih banyaknya seperti Betul, itu betul. dan lebih lagi mungkin pemerintah kita juga sebagian gitu itu masih tetap legitimasi atau ininya itu ke MUI ini. Ini kita nggak bicara soal warung ya, ini Enggak, secara umum ini secara kan? umum. Iya. Kalau warung itu kan cuma Udah salah satu jelas, contoh ini aja warung gitu. itu udah jelas mana justru bagus ada Bagus. pendapat seperti kayak Haji Holil Nafis itu bagus gitu. Jadi Ya, saya setuju Gimana? dengan tadi dengan arahan atau usulan Pendapat. Mas Hal ya untuk memberi masyarakat harus waspada. Tapi sebelum memberikan edukasi ke sana, sebenarnya ada 3 kelompok yang harus diedukasi terlebih dahulu. Pertama, MUI sendiri. ya Jadi MUI seperti yang di Kabupaten Bekasi itu kok masih ada oknum seperti itu gitu loh. Mestinya kan kalau wawasan agamanya luas dan dia mempertimbangkan hifdzun nafs. Hifdzun Nafs. Jadi itu Atau salah satu kemaslahatan umatnya gitu ya. Menjaga enggak, jadi salah satu tujuan dari syariah Hmm. itu adalah hifdzun nafs, melindungi nyawa. Nyawa. Melindungi. Jadi itu penting banget, makanya kan orang sakit itu itu boleh nggak puasa karena kalau puasa bisa mengancam nyawanya. Iya, Jadi agama tuh menempatkan pentingnya preservation of life lah. Nah itu Menjaga- satu kunci tadi. menjaga Mestinya kan kehidupan. hifdzun nafs itu dipegang oleh MUI Kabupaten Ya. Bekasi sebelum mengemukakan fatwa gitu. Iya, iya, iya. Tapi makanya oknum seperti harus diedukasi dulu di internal MUI lah. Jadi yang pertama MUI itu yang harus Itu di yang harus mendapat edukasi sebelum ke publik. Jadi kita menyalahkan masyarakat itu jangan. Masyarakat dijejali dengan pendapat-pendapat yang nggak bermutu. Bagaimana mereka teredukasi gitu. Jadi oknum dari MUI yang pertama itu harus diedukasi dulu seperti yang di MUI Kabupaten Bekasi tadi ya. Yang kedua yang perlu diedukasi aparat hukum tentu saja. Karena banyak kasus hukum yang masih meminta pendapat MUI. Ya, Dasarnya pendapat MUI karena ini penistaan ya sudah ini penistaan. Itu nggak boleh dong. Harusnya nanya ormas yang lain meskipun anggota MUI dari berbagai ormas agama, cuman kan MUI sebenarnya nggak representatif ya di Indonesia ini. Kalau NU itu keluar dari MUI selesai, MUI itu jadi ormas yang kecil gitu loh. Karena sebagian besar kan umat organisasi Islam terbesar kan NU misalnya. dan itu MUI itu terdiri dari berbagai ormas itu kan juga ada sejarahnya kan. Ya. Itu kan Orde Baru dulu. Orde Baru, ya. bentukan oleh Orde Soeharto. Baru yang ingin mengkooptasi umat atau Islam. menguasai kelompok Islam, terus dia bikin organisasi bernama MUI itu. Betul. Terus diambillah perwakilan-perwakilan yang tentu saja waktu itu perwakilan yang setuju dengan Pak Harto gitu yang loh. mendukung. Akhirnya ketika habis reformasi, MUI yang sebenarnya tadinya itu adalah Sangat cara ini. Soeharto untuk mengkooptasi atau mengontrol Ulama. umat Islam, tiba-tiba dia menjadi Sendiri. lembaga yang makin besar perannya gitu loh. Jadi dia memainkan dan menikmati kesalahpahaman masyarakat gitu ya, atau penyikapan masyarakat terhadap MUI itu sendiri seakan-akan ini adalah yang seperti kata Nong tadi, ini adalah suara umat secara keseluruhan gitu. Kalau PBNU itu mewakili NU saja, PP Muhammadiyah itu Muhammadiyah saja, kalau MUI semua. Ini kan salah kaprah. Ini salah persepsi yang dinikmati oleh MUI itu sendiri. Jadi ini yang harus kita koreksi menurut saya ya. Sehingga MUI ditempatkan pada tempatnya. Ya ini hanya salah satu ormas Islam gitu. Ya, setuju. Nah, itu yang kedua tadi ya. Perlu ditegaskan, Mas. Nah, jadi yang pertama yang perlu diedukasi MUI. MUI-nya, yang kedua itu Aparat. hukum ya nggak usah lah. MUI ada yang lain gitu loh. Jadi kalau mau meletakkan pendapat hukum, ini penistaan agama enggak? Ya yang lain dipandang juga, NU juga, Muhammadiyah juga, yang lain juga. Jangan hanya MUI karena seringkali MUI itu pendapatnya berlawanan dengan NU misalnya begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diedukasi itu adalah media massa. Iya, Karena- penting ini, Nah, penting. media massa itu Karena itu corong ya buat ke masyarakat. mengutuk satu orang, bahkan mungkin tukang sapunya MUI, saya nggak tahu ya jabatannya di situ. Pokoknya yang masuk MUI itu ulama Ya. katanya gitu kan. Didaku sebagai apa? Pendapat MUI. Padahal nggak melalui musyawarah, nggak melalui apa. Betul. Udahlah, ini pendapat MUI. Dan itu satu corong itu yang diberikan kepada publik. Enggak, judulnya itu MUI.2 gitu. Padahal yang bicara misalnya siapa gitu kan. Salah satu
administratif, admin gitu misalnya. Nah, sekretaris. Nah itu apa repotnya memang MUI Ya. itu ya. Makanya kata Gus Mus itu di MUI itu anehnya setiap yang masuk di situ, aktif di situ otomatis ulama gitu loh. Dan anehnya yang ulama-ulama yang benar itu jarang Jarang mereka masuk di MUI tapi jarang tampil. Iya, jarang tampil. Nah yang sering pakai mikrofon atas nama MUI justru yang bukan ulama Iya. gitu loh. Kalau dulu itu ada Tengku Zul, Iya, gitu kan yang betul. selalu tampil. Betul-betul Mm-mm. mereka memanfaatkan betul corong MUI itu. Orang-orang yang justru kredibilitasnya sebagai ulama itu dipertanyakan gitu. Sementara yang ulama beneran yang ada di MUI pada nggak diam. muncul gitu loh. Iya, jadi yang ketiga adalah media massa ya, Iya, karena iya. itu untuk menyebarkan dan menyampaikan sesuatu yang ada di MUI ke masyarakat. Nah, Jangan itu. sampai mengesankan bahwa ini adalah pandangan MUI, padahal itu pandangan salah satu apalah pengurus atau apa gitu ya. Iya, bukan pandangan organisasi. Iya benar. Nah, itu yang mestinya diluruskan. Jadi media itu jangan nyari perkara lah. Saya melihat begitu, asal clickbait, asal baca orang. Padahal nggak legitimate kan? Kalau dia mau bikin pendapat mestinya pusat dong. Kenapa harus ke Kabupaten Bekasi, nanya kota lagi, nanya nah ini ribet banget itu loh. Satu ada kalau istilahnya kalau ayam satu petarangan itu saling patok-patok sendiri lah. Mestinya kan nggak gitu. Jadi dia nanya. Biar ada 3 berita. Nah ini harus diedukasi karena media massa kita memang sering cari perkara tadi yang enggak supaya ribut, supaya kacau. Dan yang tercoreng itu wajah Islam, Mas. Yang ngomong oknum nggak tahu siapa, pendidikannya apa, yang ada di Bekasi planet jauh sana gitu katakanlah begitu ya. Nah ini mewakili Islam seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia. Masih ada loh oknum seperti ini, 2022 bayangin. Ini kan memalukan. Itu menurut saya ini Ya tapi kalau seluruh dunia ya enggak lah. Kan Bekasi planet lain. Karena itu kan dianggap representasi Islam lah Ya. buat dunia yang lain ya. Nah, yang menarik ya dari pernyataan ini kita kembali kepada poin soal bulan puasa yang menutup warung ini. Yang menarik kalau buat saya itu ya terlepas dari bahwa tidak ada koordinasi antar internal MUI itu juga memperlihatkan kalau saya ya ngelihatnya itu kebodohan ya. Kebodohan dan ketidakupdatean. Jadi gini loh. Warung mungkin bisa ditutup, tapi kan sekarang itu di zaman GoFood, di zaman GrabFood, ShopeeFood, kan meskipun warung ditutup kan tetap Bisa pesan. artinya bahwa pernyataan itu kan tidak bunyi sama sekali Nggak kan, update. nggak update kan. Itu kayak pernyataan tahun berapa ketika belum ada Nadiem Makarim. Iya, belum ada yang Belum ada Gojek, belum ada GoFood. aplikasi yang memudahkan siapa aja tanpa harus datang ke warung bisa memesan makan ya gitu. Nah ini gimana? Ini kita udah mau berakhir nih, kita closing aja. Ya. Siapa dulu yang mau closing? Saya dulu boleh. Gitu. Ya, menggarisbawahi perbincangan kita tadi bahwasanya selain edukasi ya kepada 3 kelompok tadi, yang perlu ditekankan, yang seperti yang kata Mas Sahal, yang perlu diedukasi adalah publik memang. Itu yang secara luas ya, prioritas itu. Ya, publik itu memang harus memiliki kesadaran kolektif ya bahwa MUI itu hanya ormas dan fatwanya itu ya hanya pendapat. Kalau MUI berfatwa sehari mau 1000 kali ya urusan dia lah. Kita nggak taat juga nggak masalah, nggak dosa bahkan, nggak ada hukum positif juga, nggak dipenjara juga. Terus ya itu untuk meyakinkan orang yang bertanya tadi bahwa ini hukumnya apa. Kalau dia bilang haram, kita nggak setuju, tanya ulama yang lain. Kalau ulama yang lain, oh itu makruh, ya kita pegang yang lebih ringan gitu kan, misalnya begitu ya. Supaya Seenak yang mantap misalnya, gitu. atau sebaliknya, yang satu bilang makruh, yang satu bilang haram, kita mantap yang haram. Nah kita pilih itu. Jadi publik tuh harus punya kesadaran lah bahwasanya apa yang dikeluarkan oleh MUI itu ya hanya pendapat. Kita harus merujuk pertama pada pemerintah, kedua pada beberapa pendapat yang lain. Itu yang penting. Jadi jangan kalau udah MUI, entah itu MUI kabupaten mana di ujung berung sana diyakini sebagai fatwa yang mutlak harus dituruti, itu nggak benar. Yang kedua yang saya lupa tadi ingin disampaikan adalah kok ya kebangetan ya yang di MUI Kabupaten Bekasi ini. Kondisi lagi pandemi, Mas. Orang masih megap-megap. Kalau Mas Al banyak duit ya mungkin beda.
Amin gitu. Ini UMKM, Mbak. Kalau Hmm. mereka nggak buka, mereka nggak makan. Dan udah dari tahun Iya. lalu kita udah Iya. tutup terus ya Iya, itu COVID kasihan itu. banget loh. Mereka udah jual gelang, udah jual gerobak mungkin, udah jual sepeda, apapun yang bisa mereka jual ya. Hmm. Dan ketika udah mulai agak membaik nih, ya kan, Hmm. udah mau jadi endemi nih, orang mau buka dikit-dikit buat makan, buat sekolah, buat disuruh tutup, ini kan kebangetan banget. Jadi tutup sebulan lagi gitu ya. Aduh, makanya ini tega banget emang. sungguh mengecewakan menurut saya. Mm-mm. Begitu kira-kira, Pak. Gimana Ustadz Sahal? Ya gini, kalau saya ngelihatnya ya, seperti yang tadi disebut juga oleh Nong kan, ini hal menarik nih, ketika intimidasi berbasis apa ya atas nama kelompok tertentu itu nggak ada atau berkurang ya, seperti FPI nggak lagi men-sweeping, nggak ada lah. Ini kan hal-hal yang selalu rutin kita khawatirkan hadapi, menjelang Ramadan selalu kan. Ramadan. Sekelompok orang yang pakai pentungan, pakai apa, men-sweeping. Nah, itu ketika nggak ada, itu ternyata perbedaan pendapat yang muncul di kalangan umat Islam itu terbuka dan orang harusnya punya keberanian untuk memilih yang terbaik gitu loh bagi dirinya. Dan dalam kasus ini misalnya, bagi saya ini menarik tuh. MUI tiba-tiba punya pendapat yang tadi yang seperti yang memang sesuai dengan gaya lama gitu ya, gaya inilah, gaya FPI lah gitu ya, yang harus tutup gitu. Tapi ada pendapat yang sebenarnya kan pendapat Kiai Khalil ini artinya dia kan pendapat ini bukan tahun ini saja kan. Ini pendapat beliau sejak dulu sebenarnya. Tapi kan beliau dulu nggak pernah ngomong. Diem, takut. Baru sekarang ini beliau ngomong, boleh kok buka warung gitu. Asal jangan pamer gitu ya. Tapi intinya boleh, jangan saling menghormatilah yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa, saling tenggang rasa. Ini kan menarik bahwa ini bisa keluar ya, pandangan semacam ini bisa muncul dari seorang tokoh MUI gitu loh. Nah ini kita harus mensyukuri ketidakadaannya FPI. Vigilante ya, kelompok-kelompok yang itu yang menteror, mengintimidasi, pakai kekerasan, pakai paksaan gitu. Karena dengan begitu kita bisa hidup nyaman dan saling menghormati. Ya menjalani Ramadan dengan dewasa lah ya, dengan tenggang rasa tanpa terus membuat orang yang tidak melakukan Ramadan itu terintimidasi, terpojok, terpinggirkan, terancam, termarginalkan. Gitu. Jadi ini salah satu kalau bisa dibilang hikmah dari tahun Ramadan atau bulan Ramadan tanpa FPI. Ini mungkin udah tahun yang kedua ketiga ya, yang kita rasakan bersama-sama nih. Jadi ada kehusuan di tengah-tengah dibiarkan atau dibebaskannya tadi mata pencaharian atau kehidupan orang mencari nafkah yang justru juga wajib gitu ya. Yang justru itu prioritas gitu ya. Pemirsa Cokro TV ini menarik banget ya, dan kita memang udah minggu depan kalau nggak salah bulan puasa akan kita jalani khususnya untuk umat Islam. Nah tadi sudah disampaikan baik oleh Mas Sahal atau Kak Jito bahwa dari kita sendiri ini yang harus terus-menerus membaca, belajar, literasi lah ya, untuk terus bisa memilih dan memilah mana pendapat atau fatwa yang bisa kita terapkan untuk hidup kita ya, untuk keluarga kita dan bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia tentunya ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk yang lagi viral edisi ini, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan perbincangan yang hangat lagi, seru lagi ya. Kita ketemu dan salam sehat. Salam.